Sederhananya adalah saat posisi ini hilang gitu misalnya, literally posisi ini hilang, SGN akan tetap ada apa enggak? Saat posisi ini ada, SGN itu untungnya lebih banyak atau enggak? Mungkin itu yang bisa saya eh, apa respon Mas Fakih. Oke, siap. Terima kasih Mas Fauzan. Dari Mas Fakih, apakah cukup atau ada tanggapan mungkin Mas? Silakan. Bisa on mic atau mungkin di lewat kolom chat. Oke, terima kasih Mas Damis. Cukup sih Mas Dan sudah cukup menjawab sih. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ada yang raise hand. Mas Fauzan izin atas nama Kansa Metri, persilakan Mbak Kansa untuk mungkin bisa diskusi ya. Seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak dan Suara dan juga Mas Fauzan. Perkenalkan saya Kansa di sini CKP eksternal dari PT SGF. Di sini saya Kenal Mbak ada Hansa. dua pertanyaan Kak. Jadi mungkin ya, oke. Oke, mungkin saya di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya sebagai generasi Z juga ya, sebagai anak muda di awal karir itu kita sering didorong untuk memperbanyak learning dan juga exposure biar memiliki perspektif yang luas. Tapi di sisi lain, perusahaan itu juga mengharapkan kita untuk segera deliver dan mulai membangun keahlian yang mendalam. Nah, menurut Mas Fauzan sendiri, gimana sih seseorang itu mengetahui kan harus terus berada dalam fase exploration, kan harus kita beralih ke strategic specialization, biar learning, exposure, pun hasil kerja yang udah kita dapatkan, itu menghasilkan istilahnya career compounding, gitu. Bukan sekedar breadth without depth, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi Mas Fauzan mention the things about five things that shape your career. Itu kan ada learn, deliver, connect, adapt, sama contribute. Nah, di sini saya cukup tertarik karena contribute ini malah ditaruhnya di akhir gitu. Nah, kalau misal dilihat anak muda ini kan biasanya mereka mempunyai jiwa ambisius ya. Dan mereka impact besar sejak awal karirnya. Nah, menurut Mas Fauzan sendiri, apakah contribution itu memang merupakan hasil alami dari 4 tahap sebelumnya atau justru seseorang itu bisa memulai menciptakan impact bahkan ketika capability-nya itu belum sempurna? Mungkin itu sih. Oke, thank you Mbak Kansa. Mmm, ada satu piramida yang selalu saya bawa, tapi saya lupa saya harusnya masukin ke sini gitu. Saya mau jawab dari pertanyaan kedua dulu ya, Mbak Kansa gitu. Bagaimana, kenapa kemudian saya taruh impact itu di akhir gitu. Kenapa saya taruh contribution itu di akhir instead of di awal. Saya paham bahwa teman-teman Gen Z ini pengennya itu langsung punya dampak ke lingkungan atau ke dirinya sendiri gitu. Tapi dalam dunia profesional itu kita tahu atau kita harus paham ada yang namanya taksonomi Bloom, Mbak Hansa gitu. Mungkin Mbak Hansa